Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok merah ingin mempresentasikan materi kami tentang Green Network Performance Measurements atau pengukuran performa jaringan ramah lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan kita untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Alfarabi dengan NIM 125400041. Perkenalkan, nama saya Zahra Ratu Ais dengan NIM 125400031. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zirjis Betri Ilham dengan NIM 125400071. Perkenalkan, nama saya Putri Yani Selahi dengan NIM 125400011. Perkenalkan, nama saya Victoria Georgiana dengan NIM 125400051. Perkenalkan, nama saya Wahyuri Glentara dengan NIM 125400101. Nah, ini ada Nayara Renata tapi sedang berhalangan hadir ya. Nanti dia join untuk menjelaskan materi. Perkenalkan, nama saya Reza Dinarta dengan NIM 125400081. Perkenalkan, saya Imam Rizwana dengan NIM 125400061. Perkenalkan, nama saya Devi Artika Sari dengan NIM 125400001. Perkenalkan, nama saya Zaki Prayoga dengan NIM 1254091. Oke, kita mulai masuk ke materinya ya, yaitu konsep dasar dan dasar komunikasi. Jadi, green networking merupakan sebuah pendekatan untuk merancang dan mengelola jaringan komputer yang tidak hanya hemat energi, tetapi juga ramah terhadap lingkungan. Konsep ini memiliki fokus ganda yang krusial, yaitu menyeimbangkan antara peningkatan kinerja jaringan dengan pencapaian efisiensi energi yang maksimal. Tujuan utamanya adalah untuk secara signifikan mengurangi konsumsi daya pada seluruh infrastruktur jaringan, mulai dari router hingga switch, tanpa harus mengorbankan kualitas layanan, yaitu quality of service, yang dirasakan oleh pengguna akhir. Dengan kata lain, jaringan tetap andal dan cepat, namun dengan jejak karbon yang jauh lebih kecil. Dalam komunikasi nirkabel, ada 3 hal penting. Yang pertama ada daya RF, atau radio frekuensi, menentukan seberapa kuat sinyal yang tersedia yang secara langsung berdampak pada jangkauan dan kemampuannya menembus halangan. Yaitu yang kedua, ada bandwidth, berfungsi seperti lebar jalan raya data. Semakin lebar jalurnya, semakin besar volume informasi yang bisa dilewatkan dalam satu waktu, sehingga menghasilkan kecepatan transfer yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua ini diukur melalui keandalan koneksi, yang sering dinilai dari rendahnya bit error rate, atau BER, untuk memastikan data yang diterima akurat dan koneksi tetap stabil tanpa banyak gangguan. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan atau noise. Noise adalah gangguan atau sinyal acak yang tidak diinginkan dan ikut masuk ke dalam sistem komunikasi, sehingga bisa merusak atau menurunkan kualitas sinyal utama. Semua perangkat menghasilkan noise, derau, karena panas noise itu mengurangi kualitas sinyal. Nah, di sini ada rumus sederhana untuk mencari noise nih. Pertama, K kali T kali B. K itu adalah konstanta, T-nya itu suhu, dan B-nya itu bandwidth. Makin besar bandwidth-nya itu, semakin besar pula noise yang masuk. Next. Nah, di sini ada range jangkauan dan kehilangan data. Saat sinyal berjalan jauh itu kekuatannya melemah karena sinyal digandakan.
atau sinyal berkurang 4 kali lipat. Nah, dihitung dengan rumus Fat loss, yaitu L sama dengan 20 log 10 4pi kali D per lambda. Untuk mencari range-nya itu bisa dilihat dari tabel di sini ya. Next. Selanjutnya adalah multipad dan fat margin. Multipad terjadi kalau sinyal dan pemancar sampai ke penerima lewat banyak jalur yang berbeda. Misalnya memantul dari tembok, gedung, lantai, atau benda lain. Karena datangnya tidak bersamaan, sinyal bisa saling menguatkan atau justru melemahkan. Kalau saling melemahkan, bisa disebut sinyal fading atau sinyal turun drastis, bahkan bisa hilang total. Di dalam ruangan, multipad hampir selalu ada dan sifatnya berubah-ubah terus. Akibatnya, kekuatan sinyal bisa turun sampai 30 dB. Untuk mengatasinya, perlu ada daya cadangan yang disebut fat margin. Biasanya dipakai tambahan 20-30 dB supaya koneksi tetap stabil dan andal. Fat margin sendiri adalah cadangan daya tambahan yang disiapkan untuk mengatasi pelemahan sinyal akibat multipad. Biasanya ditambahkan sekitar 20-30 dB. Tujuannya adalah supaya meskipun sinyal melemah karena pantulan, komunikasi tetap stabil. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang transmit power atau daya transmisi, yaitu besarnya energi sinyal yang dikirim oleh pemancar ke antena untuk diteruskan ke penerima. Daya transmisi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu antara lain gain antena pengirim dan penerima, yaitu kemampuan antena memperkuat sinyal, lalu ada daya minimum yang dibutuhkan penerima agar sinyal tetap bisa diterima dengan baik. Lalu yang terakhir ada fat loss, yaitu kehilangan daya selama sinyal merambat di udara. Lalu rumusnya adalah, rumus perhitungannya adalah PTX sama dengan VRX dikurang GTX dikurang GRX ditambah LFS, di mana masing-masing simbol menunjukkan penguatan daya yang dibutuhkan dan kehilangan propagasi. Lalu fungsi dari pengaturan daya transmisi antara lain menentukan jangkauan sinyal. Semakin besar daya, sinyal bisa menjangkau lebih jauh. Lalu menjaga kualitas komunikasi. Jika daya terlalu kecil, sinyal hilang. Kalau terlalu besar, bisa menyebabkan interferensi. Lalu yang ketiga adalah efisiensi energi, yaitu daya harus diatur agar cukup kuat tapi tetap hemat energi. Jadi transmit power sangat penting untuk memastikan sinyal dapat diterima dengan baik, tanpa membuang energi dan menimbulkan gangguan pada sistem lain. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teknik modulasi. Devi tolong dihitung. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teknik modulasi. Teknik modulasi itu cara mengubah data analog, data sinyal analog atau digital menjadi sinyal radio RF yang supaya bisa dikirim. Kemudian jenis-jenis modulasi itu menentukan bandwidth atau lebar jalur data, kemudian efisiensi daya, hemat atau tidaknya energi, intensitas atau kemampuan menangkap sinyal lemah, dan kompleksitas atau tingkat kerumitan sistem. Contohnya itu seperti yang kita dengar AM, FM atau kita sering dengar di radio biasa. Dalam perhitungan jaringan yang paling penting adalah SNR-nya. Semakin tinggi SNR, semakin sedikit juga error-nya. Ini seperti pada grafik di samping, misal kita dapat BR-nya 0,6. Kemudian kita dapat ininya PSK. Nah, berarti dari garis yang ini, garis yang atas PSK itu kita urutin sama yang 0,6. Lurus ke bawah, itu garisnya dapatnya nilai EB per NO-nya adalah 11. Lanjut. Kemudian ada modulasi dan SNR. Hubungan SNR dengan EB per NO adalah rumusnya SNR per NO dikali R dikali bandwidth.
EB per NO adalah energi per bit terhadap noise. Semakin tinggi SNR, semakin sedikit errornya. SNR itu adalah perbandingan antara kekuatan sinyal dengan kekuatan noise atau gangguan. Biasanya dinyatakan dengan dB. SNR berfungsi sebagai ukuran seberapa sinyal dari gangguan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spread spectrum. Spread spectrum itu merupakan teknik menyebarkan sinyal ke frekuensi yang lebih lebar dari biasanya. Nah, kalau dalam sistem komunikasi biasa itu sinyal dikirim hanya pada satu frekuensi tertentu. Masalahnya, kalau banyak pengguna memakai frekuensi yang sama, bisa terjadi interferensi atau gangguan. Nah, di sini spread spectrum ini berperan. Dengan teknik ini, sinyal disebarkan ke banyak frekuensi secara acak atau teratur sehingga sinyal lebih tahan terhadap noise dan interferensi. Sama seperti tujuannya, yaitu mengurangi gangguan antar pengguna dan juga lebih sulit disadap karena frekuensinya berubah-ubah. Wajib dipakai di frekuensi tanpa lisensi supaya sinyal tetap aman dan stabil, bahkan ketika banyak perangkat yang beroperasi di sekitar frekuensi yang sama. Terima kasih. Kemudian ini ada contoh soal dari kami, yaitu soalnya diketahui data rate-nya 1 Mbps, kemudian range-nya 10 meter per second, dapat 10 pangkat min 6. Kemudian kita cari untuk yang pertama menentukan bandwidth dan untuk kedua menentukan network sensitivity, ketiga menentukan propagation loss, keempat transmit power. Mari kita akan balas yang akan dijelaskan oleh Giri. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ke penyelesaiannya. Seperti yang sudah diketahui di soal, frekuensinya adalah 2,4 GHz dan rate-nya 1 Mbps, range 10 meter dengan bit error 10 pangkat min 6 dan tambahan fade margin 25 dB. Di sini kita disuruh menentukan sistem bandwidth dan noise floor dengan penambahan noise 10 dB, lalu receiver sensitivity, propagation loss atau fade loss, dan terakhir transmit power. Oke, yang pertama kita disuruh menentukan bandwidth, di mana rumus bandwidth itu yaitu modulasi dikali dengan rate-nya. Seperti yang sudah kita ketahui di soal, modulasi yang digunakan kali ini adalah QPSK, yaitu nilainya 1. Maka 1 dikali 1 Mbps. Ya, hasilnya 1. Karena ini masih satuannya Mbps, lalu kita convert ke BPS sehingga hasilnya 1 kali 10 pangkat 6. Dan noise floor-nya yaitu rumus noise floor itu K kali T kali B, yaitu K itu konstanta, T temperatur, dan B yaitu bandwidth. Nilai konstanta itu sendiri yaitu 1,38 kali 10 min 23, dan temperatur 290, dan bandwidth yang sudah kita cari tadi itu hasilnya 1 kali 10 pangkat 6, yaitu hasilnya 4,00020 kali 10 pangkat min 17. Nah, di sini kita mengikuti aturan angka penting fisika. Jadi kita menaruh koma di belakang 4, dan karena di sini di angka di belakang koma ada 4, maka kita kurangi pangkatnya teman-teman, sehingga menghasilkan 4,20 kali 10 pangkat min 13 watt. Nah, karena ini masih satuannya watt, kita konversi dulu ke miliwatt, sehingga menghasilkan 4,20 kali 10 pangkat min 10 miliwatt. Nah, miliwatt ini masih angka linear teman-teman. Untuk
untuk mengubahnya ke dB, kita menggunakan rumus 10 log, yaitu angka linearnya tadi 4,20 kali 10 min 10. Sehingga hasilnya min 93,77 yang dibulatkan menjadi min 94 dBm. Karena tadi di soal ada penambahan noise 10, maka kita jumlahkan min 94 plus 10, jadi sama dengan min 84. Jadi noise floor-nya min 84 dBm. Lanjut ke receiver sensitivity, di mana rumusnya EB per NO kali rate per bandwidth, yaitu nilai EB per NO-nya ya bisa kita ketahui dengan grafik yang bit error tadi itu ya teman-teman. Di sini di soal kita bit errornya mendapatkan 11. Kita konversi dulu dengan rumus 10 pangkat 11 per 10 sehingga menghasilkan 13. Lalu kita lanjut 13 ini kita kalikan dengan rate per bandwidth, yaitu 3 kali 1 per 1 sama dengan 13. Nah, rumus receiver sensitivity ini teman-teman, yaitu noise floor plus SNR, yang dimana sudah kita ketahui tadi noise floor-nya adalah min 84 plus 13 dari SNR yang baru saja kita dapatkan ini, sehingga hasilnya min 71. Lanjut ke propagation loss, di mana rumusnya L sama dengan log 4 kali Pi kali D per lambda. Di mana rumus lambda di sini kita cari lambdanya terlebih dahulu ya teman-teman, dengan rumus C per F. C ini kecepatan cahaya, F ini frekuensi. Yang mana kecepatan cahaya itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 per frekuensi tadi teman-teman. Karena tadi nilainya masih GHz ya satuannya. Ini kita konversi dulu ya teman-teman jadi HZ, yaitu 2,4 kali 10 pangkat 9. Sehingga hasilnya 1,25 kali 10 min 1. Ini kita ubah ke desimal sehingga hasilnya begini. Lalu kita tentukan nih, setelah bandwidth-nya dapat, noise floor dapat, propagation loss dapat, noise floor dapat, kita tentukan langsung transmit power-nya dengan rumus power transmit sama dengan per receiver gain transmitter kurang gain receiver plus propagation loss. Ya, dimana yang sudah kita dapatkan tadi min 71 kurang 0 plus 60. Karena tadi ada tambahan fat margin 25 dB, maka kita tambahi juga ya teman-teman, sehingga menghasilkan sehingga nilai PTX-nya yaitu 14 dB. Lanjut ke ECR. Eja materinya Eja Dinarta. Oke, ECR Energy Consumption Rating. ECR atau Energy Consumption Rating adalah metrik untuk mengatur seberapa efisien energi yang digunakan perangkat, sistem, layanan dalam kondisi tertentu. Digunakan untuk menilai efisiensi spektrum dan energi. Misalnya pada Wi-Fi, 5G, LoRa, dan Zigbee. Untuk rumusnya ECR P per C atau Energy Consumption per Effective System Capacity Watt GPS. Oke teman-teman, di materi berikutnya yaitu EPI atau Energy Proportionality Index. EPI atau Energy Proportionality Index adalah
indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perangkat dalam menggunakan daya listrik berdasarkan beban kerjanya. EPI menunjukkan hubungan antara konsumsi daya dan beban kerja sistem. Artinya, semakin proporsional daya yang digunakan terhadap beban, maka semakin efisien perangkat tersebut. Kalau beban EPI kecil tetapi daya tinggi, maka EPI-nya akan rendah, berarti tidak efisien. Sebaliknya, jika daya yang digunakan sesuai dengan beban daya atau beban kerja, maka EPI akan ideal. Berikut adalah rumusnya. Rumus umum EPI yaitu 1 dikurang sigma P aktual LI dikurang P ideal LI per sigma P max dikurang P ideal LI, di mana P aktual atau LI daya aktual pada level beban tertentu, P ideal yaitu P ideal ditambah LI dikali P max dikurang P ideal, daya ideal sesuai beban, P max daya pada beban penuh atau 100%. Sedangkan di samping itu ada rumus sederhananya yaitu P max overload dikurang P ideal per P max overload. Jadi kesimpulannya, EPI digunakan untuk menilai seberapa hemat energi sebuah perangkat. Dengan mengetahui nilai EPI, kita bisa meningkatkan desain sistem agar lebih hemat energi, mengurangi biaya opsional, dan mengoptimalkan performa. Sekian materinya. Oke, Selanjutnya akan disampaikan oleh Nayara. saya akan menjelaskan tentang NPV atau Normalized Power Consumption. NPC adalah rasio konsumsi daya terhadap kapasitas layanan. Tujuannya untuk membandingkan konsumsi daya perangkat dengan kapasitas berbeda secara adil. Ada juga rumusnya di mana NPC sama dengan 1000 kali P B-line per bitrate X line like. Di mana PB line itu adalah konsumsi daya per line, watt per subscribe line. Bitrate itu kapasitas layanan per line, Mbps, dan line-like itu panjang fisik jalur transmisi km. Hasil dalam web per Mbps km. Cukup, sekian. Ya teman-teman, di sini ada contoh soal lagi part keduanya ya. Itu sebuah mikrosel nirkabel beroperasi pada frekuensi 3,5 GHz dengan bandwidth kanal 2 MHz. Mikrosel ini digunakan untuk melayani frekuensi 800 meter. Parameter yang diberikan adalah jarak transmisi yaitu 800 meter, antena gain pemancar dan penerima 3 dBi, noise figure sistemnya 5 dB, thermal noise min 174 dBm per hertz, efisiensi power amplifier yang dinotasikan sebagai PA yaitu 30%, daya tetap sistemnya yaitu 15 watt. Sini kita disuruh menghitung FSPL-nya yaitu free space band loss pada frekuensi 3,5 GHz. Daya pancar minimum yang dibutuhkan untuk mendapatkan NSR 12 dB. Selanjutnya kapasitas kanal, selanjutnya IR. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Pertama kita disuruh menghitung SPL ya teman-teman. Kita menggunakan rumus yang kayak tadi sama 20 log 10 4 I kali D per lambda. Ini kita cari dulu lambdanya. C, dimana lambda itu C per F yang sudah dijelaskan tadi. Nilainya 3 kali 10 pangkat 8 per 3,5 kali
pangkat 9. Ini dari soal ya teman-teman. Itu hasilnya 0,857. Maka di sini kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu 20 log 10 tapi kali 800 per 0,857, sehingga menghasilkan 21 dB pada FSPL-nya. Lanjut ke daya untuk SNR, yang dimana rumus untuk mengetahui daya untuk SNR ini total noise ditambah SNR. Nah, di sini kita belum tahu kan total noise-nya, maka kita harus mencari dulu nih, yaitu total noise, rumusnya noise plus NF. Kita cari dulu dengan bandwidth-nya, menentukan bandwidth, yaitu dengan rumus 10 log 10 2 kali 10 pangkat 6 sama dengan 63 dB. Jadi bandwidth-nya 63 dB. Dan noise-nya yaitu dengan rumus noise thermal plus bandwidth yang sudah diketahui di soal tadi, yaitu noise thermalnya min 174 ditambah bandwidth yang sudah kita dapatkan tadi teman-teman, yaitu 63, sehingga hasilnya minus 111. Nah, total noise itu tadi kan noise plus NF. Kita sudah mendapatkannya nih. Langsung saja masukin ke rumusnya. Itu min 111 plus 5 sama dengan min 106. Nah, di mana daya yang diterima untuk SNR 5 yaitu min 106 plus 12 sama dengan min 94 dBm. Lanjut, kapasitas kanal. Di sini untuk rumus kapasitas kanal yaitu B log basis 2 1 plus S per N, dimana kita harus mencari dulu S per N nya, yaitu S linear sama dengan 10 pangkat 5 min 10 sama dengan 3,2. S sama dengan, langsung saja ini kita masukin ya teman-teman. Jadi kanal sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 log basis 2 1 plus 3,2. Yaitu kita di sini mendapatkan 2 kali 10 pangkat 6 log basis 2 4,2. Ini hasilnya 4138 kali 10 pangkat 6 bps. Kalau kita konversi ke kbps segini dan gigabyte per second segini. Terakhir ECR-nya, yaitu untuk ECR rumusnya P total per C. Di sini langsung kita masukin aja nih rumus link budgetnya, dimana PTX sama dengan yang tadi, yaitu ini min 94 min 3 plus 21 sama dengan min 79. Ini di BM ya. Jadi kita convert itu dengan 10 min 79 pangkat min 79 per 10 sama dengan 1,26 kali 10 pangkat 8 miliwatt. Kita konversi lagi kuat 10 pangkat. Nah, ini power aktualnya itu PTX per NPA sama dengan 1,26 kali 10 min 11 pangkat 0,3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 11. Untuk rumus P total itu P fix plus PDC PA. Langsung saja masukin angka yang sudah kita dapatkan tadi, 15 plus 4,2 kali 10 min 11. Itu hasilnya 15,00042. Nah, di sini sudah kita temukan nih rumus untuk nilai untuk mencari ECR, yaitu dengan P total dalam satuan watt dibagi
kanal dengan satuan Gbps yaitu 15,00042 dibagi 0,004138 sehingga hasilnya untuk ECR 3625 watt per Gbps. Lanjut soal nomor 2, yaitu sebuah bus station diuji pada 4 level beban trafik, yaitu 0%, 25%, 50%, dan 100%. Data konsumsi daya aktual hasil pengukuran dapat teman-teman sekalian lihat di slide. Di sini kita disuruh menghitung energi proportionality index. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan konsumsi daya ideal pada tiap beban. Rumus mencari daya P ideal itu ialah LI kali Pmax. Pertama kita tentukan daya maksimum Pmax. Daya maksimum Pmax itu adalah daya pada beban 100% yaitu 180 watt. Beban dalam persen ini kita ubah ke dalam desimal menjadi 0 kali, ini 180 ya teman-teman. 0 kali 180 sama dengan 0. 0,25 kali 180 sama dengan 45. 0,50 kali 180 sama dengan 90. 1 kali 180 sama dengan 180. Next. Langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu menghitung jumlah deviasi atau selisih antara aktual dan ideal dengan menggunakan rumus P aktual kurang P ideal. P aktual adalah daya pada tiap level beban. Pada 0% daya adalah 80, 80 kurang 0 sama dengan 80, daya pada 25% yaitu 110, 110 kurang 45 sama dengan 65, daya pada 50% yaitu 145, 145 kurang 90 sama dengan 55, daya pada 100% yaitu 180 kurang 180 sama dengan 0. Kita jumlahkan seluruhnya yaitu 80 tambah 65 tambah 55 tambah 0 sama dengan 200. Nah. Langkah ketiga yang harus kita lakukan yaitu menghitung jumlah deviasi atau selisih daya maksimum dengan daya ideal dengan menggunakan rumus Pmax kurang P ideal. 180 kurang 0 sama dengan 180, 180 kurang 45 sama dengan 135, 180 kurang 90 sama dengan 90, 180 kurang 180 sama dengan 0. Kita jumlahkan yaitu 180 tambah 135 tambah 90 tambah 0 sama dengan 405 watt. Yang terakhir yaitu menghitung EPI menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu EPI sama dengan 1 kurang sigma P aktual per kurang P ideal per sigma P max kurang P ideal, yaitu 1 kurang 200 per 405 sama dengan 1 kurang 0,493 atau hasilnya sama dengan 0,507 atau kita ubah ke persen menjadi 50,7%. Soal ketiga yaitu sebuah OLT atau optional line terminal di jaringan FTTH itu atau fiber to the home memiliki data sebagai berikut, yaitu konsumsi daya totalnya 1.500 watt, jumlah pelanggan aktif 250, bitrate rata-rata per pelanggan yaitu 120 Mbps, panjang rata-rata jalur serat per pelanggan yaitu 2,5 km. Ditanya yaitu hitung daya per subscriber line atau PB line. Yang kedua hitung NPC dalam satuan W atau Mbps/time. Yang pertama yang harus kita hitung adalah daya per subscribe line dan menggunakan rumus P total kurang N. P totalnya yaitu 1.500 per 250 yaitu 6 watt. Langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu menghitung NPC dengan menggunakan rumus 1000 kali PB line per bitrate kali line length sama dengan 1000 kali 6 per 120 kali 2,5 yaitu 6000 per 300 sama dengan 20 watt.
Sekian presentasi dari kami, kelompok merah. Sekiranya ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kepada kami secara pribadi ya.